Anak tidak lagi terjebak dalam posisi memihak antara papa atau mama, memihak antara bapak atau ibu. Di dalam keluarga-keluarga yang sudah mengalami perceraian, seringkali itu efek perceraian itu cukup lama ya, terutama khususnya imbasnya ke anak. Ketika sebuah keluarga itu sudah bercerai itu ada beberapa tipe relasi di dalamnya. Yang pertama itu dimana ketika suami istri ini bertemu ya, mereka frekuensi konfliknya itu sudah rendah, sudah surut ya. Oleh karena memang sudah bercerai. Dan kemudian, tapi juga yang tipe satu ini tipe yang sebenarnya acuh ya. Di dalam mereka ketemu, mereka juga nggak terlalu membahas mengenai bagaimana perkembangan anak. Itu yang tipe pertama. Yang kedua itu dimana ketika mereka bertemu itu masih ribut, masih konfliknya besar. Dan di situ mereka egonya masih cukup besar dan mereka tidak terlalu memperhatikan bagaimana perkembangan anak di lingkungan mereka di sekolah ya. Dan ketiga adalah ini yang lebih parah lagi, ketika mereka ketemu itu berantemnya, ributnya masih seperti ketika mereka menikah, dan itu di depan anak langsung. Dan juga sekaligus membahas mengenai masalah anak, membahas mengenai sekolah, membahas mengenai keperluan anak, dan itu juga ribut lagi Bapak Ibu. Jadi itu satu pola relasi yang tipe yang kombinasi ya. Jadi kalau yang kedua tadi itu konfliktual, yang ini kombinasi. Nah, jadi bagaimana idealnya? Idealnya adalah yang keempat. Mereka ketika bertemu, mereka tidak lagi konflik, mereka tidak lagi berantem. Ya, mereka bisa menguasai egonya, mereka sudah lebih mature di depan anak, ya, dan kemudian mereka fokus membahas mengenai perkembangan anak, masalah anak, dan kemudian mungkin juga kesulitan-kesulitan belajar anak di sekolah. Tapi mereka tidak ada konflik. Mereka sudah bisa tahu bahwa mereka bertemu, anak perlu punya rasa aman di situ. Biasanya nanti juga ada semacam perjanjian antara mereka tentang pola pengasuhan anak, tentang bagaimana anak nanti dibesarkan. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kemudian banyak mewarnai diskusi ketika mereka bertemu. Dan ketika bertemu dengan anak sendiri ini, anak akan merasa bahwa ya it's okay, orang tua mereka memang kondisinya, realitanya bercerai. Tetapi dia tetap bisa merasakan bahwa papa mama mereka itu tetap sayang kepada mereka. Papa mama mereka itu sepakat di dalam hal misalnya mengenai pendidikan, mengenai apa yang harus dipilih oleh anak, mengenai apa yang harus anak lakukan di dalam hal kesulitan-kesulitan dia ya. Nah, biasanya juga lebih baik kalau orang tua di dalam kondisi seperti ini mereka bisa bertemu terlebih dahulu, mereka bisa membicarakan itu, mereka bisa membahasnya terlebih dahulu, sehingga nanti anak juga tidak bingung ya, jadi harus ikut yang mana, yang kanan maupun yang kiri gitu ya. Anak tidak lagi terjebak dalam posisi memihak antara papa atau mama, memihak antara bapak atau ibu. Oleh karena itu hal-hal yang sering dia alami dulu pada waktu kecil sebelum orang tuanya bercerai. Nah, di tipe yang keempat ini orang tua sudah sadar, itu tidak boleh lagi mereka lakukan. Untuk hal-hal yang mereka bisa bertanggung jawab, mereka tidak perlu melibatkan anak. Ya, mereka tidak perlu meminta anak untuk berperan buat mereka, ya, untuk mendamaikan mereka, untuk mengatasi konflik mereka. Di tipe yang ini tuh orang tua sudah mulai dewasa.